الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita mengenai bagaimana orang tua terhadap anak. Kemarin pembahasannya lebih kepada percakapan seorang ayah dalam Al-Quran dengan anaknya, khususnya laki-laki, yang intinya kesimpulannya sang ayah kalau anak sudah balik maka ajaklah dia untuk bermusyawarah, walaupun sang ayah yang tetap memutuskannya, tapi kalau anak sudah balik kita ajak dan kita ajar dia bersikap bermusyawarah. Kemudian juga bagaimana seorang ayah agar lebih sering memberi nasihat dengan perhatian dan kasih sayang, dengan kelemah lembutan kepada sang anak, karena nasihat dari seorang ayah akan lebih berkesan bagi seorang anak daripada nasihat dari seorang ibu. Kemudian juga intinya bersabar seperti Nabi Ya'qub dengan perilaku anak. Kemudian setelah bersabar banyak memaafkan, banyak-banyak memaafkan kesalahan anak. Kemudian terakhir doakan keselamatan dan ampunan bagi anak-anak. Siapa? Ayah yang lebih banyak mendoakan. Kalau ibu kadang tidak disuruh pun doanya tetap ke anak, tapi sang ayah agak mahanya mendoakan, memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan untuk sang anak. Nah, kita lanjutkan mungkin terakhir mengenai ayah dengan anak ini dengan anak perempuan lagi. Dialog dalam Al-Quran ayah dengan anak perempuan. Kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 26. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halaman 388 ya. Ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, anak Nabi Syuaib,
salah seorang dari perempuan itu, dari keduanya. Tidak disebutkan nama. Di ayat 25 kita lihat juga. Di ayat 25-nya, faja'at ihdahuma. Maka kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu. Masih disebutkan salah seorang dari kedua perempuan itu tanpa menyebutkan nama. Di ayat 23 juga kita lihat, walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan. Tidak disebutkan juga namanya. Imra'atain, dua orang perempuan. Agak halus Bapak Ibu. Tazkiyatun nafsnya. Agak halus pengajaran Allah kepada kita melalui Al-Quran tentang perempuan. Apa itu? Allah tidak pernah menyebutkan nama perempuan dalam Al-Quran kecuali Maryam. Kenapa Maryam disebutkan? Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Jadi si anak siapa? Biasanya anak ayahnya baca. Tapi karena ayahnya tidak ada, maka disebut terpaksa dibacakan nama ibunya. Karena tidak ada ayahnya. Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Memang harus disebutkan jadinya. Selain Maryam, boleh kita cek ada tidak disebutkan nama perempuan. Tidak ada. Yang ada seperti dalam ayat ini, qalat ihdahuma, maka berkata salah seorang dari keduanya. Kemudian istri Nabi Nuh, imra'atu Nuh, imra'atu Lut, istrinya Nabi Lut, tapi tidak ada nama disebutkan. Kemudian Abu Lahab misalnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, wa mra'atuhu, dan istrinya tidak ada disebutkan nama. Bahkan nama istri-istri Nabi dalam surat yang menyebutkan, menyinggung tentang istri Nabi pun tidak ada disebutkan nama. Kata para ulama Bapak Ibu, anak gadih kok untuk kadi ando-andoan jawab. Nyo kaluarnya bilo paralu saja. Bahkan namanya pun kau paralu di ando-ando. Saking begitu menjaganya si anak perempuan. Namanya saja ditutupi. Namanya saja ditutup. Apalagi dipajang-pajang, aku ndak benar. Dipajang apalagi di Facebook, Instagram, media sosial. Nama saya ditutup. Nama saya ndak degeh tahu. Anaknya Pak Anu itu saja. Anaknya Ustadz Anu. Anaknya Syekh Anu, anaknya Syekh, anak Ustaz, anak apa Anu, tanpa menyebutkan nama. Saking menjaga si anak perempuan tadi. Aku tanggung jawab ayah, aku ayah situ. Bayahku yang sabana menjago. Orangnya lagi, alhamdulillah lah cadar kini lah. Tapi pajang-pajang di Facebook, tidak. Itu tidak menutup. Nya tertutup. Kalau bahasa lainnya untuk wanita aku kan masturah. Masturah. Asal katanya sitrun. Atau ada memakai satir. Arti satir.
batik kan. Ditutup pakai satir. Pakai namanya? Sutra pembatas. Satir ditutup. Tertutup. Atau tutup sadonya. Secara fisik nampaknya tertutup. Dari di rumahnya pun ini ndak nampak keluar rumah tapi nampak di media sosial itu ndak tertutup nah. Bara postingannya ratusan kok sambuah mana? Postingan bajunya saja. Berarti ndak tertutup. Jadi Bapak Ibu agak halus kok kaji alih lo katanya. Saking menutupi tentang si wanita itu namanya pun tidak boleh tahu. Namanya pun tidak Allah sebutkan. Seperti ibunya Maryam misalnya. Kan disebutkan di situ cuma Imrata Imran. Istrinya Imran, maka Ali Imran. Tanpa menyebutkan nama. Boleh dicek nanti dalam Al-Quran. Yang menyebutkan nama perempuan siapa? Tidak ada. Kecuali Maryam. Itu pun karena terpaksa di ayah tidak ada. Coba Khadijah. Itu tidak usah buat Al-Quran. Tidak ada. Aisyah. Tidak ada. Cuman disebutkan istri Nabi. Istri Nabi saja. Begitu menjaganya Allah menjaga nama, menjaga diri seorang perempuan. Karena memang kemuliaan perempuan itu semakin dia tertutupi, semakin mahal harganya. Tapi semakin terbukanya, semakin liarnya, semakin murahnya. Abah menafsirkannya itu apa Ibu Salata. Tapi itu saking halusnya ya tentang terhadap anak perempuan. Nah kita lihat balik ayat 26 tadi. Qalat ihdahuma. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, Ya abatistajirhu. Wahai ayahku, istajirhu. Istajirhu ko permohonan dengan sangat halus. Asal katanya kan ajrun. Ajrun ko artinya upah, pahala. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis pun disebutkan ajrun. Dalam Al-Quran pun ajrun, balasan, upah, jasa. Jadian lahinya ke permohonan istajirhu. Jadian lahinya orang dan karajojo Jawa kok dia upah kok dia terserah lah. Tapi nyo karajojo awak untuk dijadikan pekerja itulah. Inna khaira man istajarta. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja al-qawiyul amin, yang kuat dan dapat dipercaya. Ini permintaan anak perempuan dari Nabi Syuaib. Dalam tafsirnya bertanya Nabi Syuaib kau anaknya, dari mana engkau tahu inyo tu kuat dan amanah? Syaratnya apa? Kalau pekerja kalau papa ibu mencari pekerja aku syaratnya si anak ke karajo jawab mau karajo di rumah tangga, pembantu di rumah, pembantu di toko, di mana saja. Syaratnya qawiyun, kuat, tagih, karajo yo campin, amanah. Kalau dapat dua kau senang. Kuat karajo ligat lo, santiang lo, baik lo.
amanah lo leh. Ada dapat akan. Tu nak kau lapis-lapisan tu dah. Kalau nak dapat mau itu. Lagi santiang. Pipitih nak sabuk. Tu panjang ada satu. Pi lagi jujur. Pi lamban. Letih aja ni. Metong lama lo. Je pelanggan tak pandai lo. Jadi. Nya jujur. Arti syarat pekerja aku dua kan. Kuat. Artinya secara keilmuan yang dibutuhkan tu nyo kuat di situ. Dan nyo amanah. Secara agama nyo kuat. Ditanya oleh Nabi Syuaib. Dari mana kau tahu? Dalam tafsirnya disebutkan kecil anak Nabi Syuaib kau nyo kuat tu kalau mangabalo kambiang kan kalau kambiang kau harus kuat. Magih minum kan waktu itu magih minum. Sumur tu ditutup tu. Tak bisa sembarang orang ambil situ. Makanya anak Nabi Syuaib kau terpaksa nomor terakhir giliran deknya padusi. Nabi Musa nyedek laki-laki langsung menerobos itu. Nampak dia anak Nabi Syuaib. Tutui semua tu seharusnya diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa seorang ni mangkik. Kagum. Mantap udah guys. Terpesona. Itu satu. Yang kedua amanah. Secara keagamaannya agamanya mantap. Awalnya nak dia apa menyuruh ke rumah kau gitu. Apa akan magih balasan atau upah. Tentu menunjukkan jalan padusi di mana jalan. Kalau tukang tunjuk jalan tu kamu di mukonya jalan. Nabi Musa mencari anak Nabi Syuaib kau berjalan di muka, padusi di muka laki-laki lakang tentu tidak rancak. Maka Nabi Musa keceknya, engkaulah yang berjalan di belakang, bawa di muka. Tu tanyanya, bacaranya kau tahu engkau jalan ke rumah? Kalau belok kanan, lempar batu ke sebelah kanan. Belok. Kalau belok kiri, baiklah batu ke sebelah kiri, kau belok kiri. Tambah kagumlah anak Nabi, kau elok orang kau. Ndak hijau matun celik pada siwarti kena. Berarti orang kau kuat agamanya. Di Nabi Syuaib mandanga tu batangkok sekali. Jadi ayat 27 qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku. Berarti tentu tidak di situ langsung, tidak dekat pada situ dah. Istirahat Nabi Musa senen. Santai di bawahnya. Ambo nikahan engkau jo anak ambo. Kecek Nabi Syuaib. Jawab Nabi Musa. Pucuk dia cinta, ulang pun tiba. Dapat nang ketujuh. Jadi anak Nabi lah. Apanya aku dewa pendidikan. Kan anak Nabi Syuaib mengusul kayahnya. Pilihlah nyo karajo. Nyo tu orangnya secara orangnya kuat, secara fisiknya, keilmuannya, dan nyo orangnya agamanya mantap, amanah. Diterima di ayahnya. Nabi Syuaib kau kan laki-laki, ayah. Dan mausul anak padusi. Dia awak biasa. Kalau padusi musul agak pandang seolah mata. Apalagi rapek-rapek ada indak-indak duduk. Kau lah cerita tu kau urusan laki-laki. Apa mantu nak kau minta. Apalagi anak padusi gadis musul. Nak kajaleh ni kau. Ndak. Walaupun yang padusi, awak punya anak padusi, mausulnya terima. Kalau usulnya bagus, rancak. Apa alasannya? Untuk menolak. Kadang orang tua kok gengsi. Anak mau usul, rasa kata impi lo ada no, kan itu.
Baiknya berdua mah. Tahu aknya baik usulan anak gua rancak. Secara keilmuan santiang. Cuman nampaknya bodoh ke anak malu loh. Kan itu. Itu masalah tu. Kau secara tazkiyatun nafs Ndak ada maurid dah dosa sentiang. Aku isalah anak tu hebat. Kau padusi lo lah yang mau usul. Ya kadang misalnya tu rusak. Apa kau pengalamannya berdasarkan lapangan? Kau rusak ke? Kecil anaknya ndak. Kau rusak apa? Kau sebabnya apa? Anaknya sekolah. Dek gengsi kau. Nak kajaleh nak kau mantul lah. Dek kena hari mana itu anak kau lah suruh Dek takut japak sebenarnya. Pada cakap japak je kan. Awal lain tak. Sedangkan usul anak kau betul sebenarnya. Cuman dek gengsi kau. Artinya apa? Agak rasional lah orang tua. Apa kau harus rasional? Kau usul siaga. Laki-laki, tu anak padusi. Batuan tak usulnya. Dan Nabi sendiri mengawak. Nabi sendiri ketika perang Badar itu kan ditanya oleh sahabat Ansar dulu. Ya Rasulullah, engkau berdiri di sikoko dek perintah Allah atau apa? Enggak, cik Nabi. Atau engkau lah bermusyawarah je sahabat yang lain maka di siko ditempatkan pasukan. Enggak, cik Nabi. Kalau indak, ambo mau usul kecek sahabat. Jangan disekolai sinena. Situ tu ada sumur. Sampai wak menguasai air. Karena wak di padang pasir ko yang dibutuhkan air. Kalau wak kuasai air ko insyaAllah akan kuat dan musuh akan lemah. Diterimokah dek Nabi? Diterima. Itu makanya di Badar namanya. Dekat sumur Badar. Di Badar diterima Nabi. Kalau awak lah jadi kok awak lah jadi Nabi. Tentu ada boleh Nabi. Kamu tentu kecewa. Tapi Nabi pun kalau ada usulan beliau terima. Karena beliau berfikirnya objektif. Awak kan berfikir kadang je ego. Ego aku dulu teh. Awak ni kena diajar. Kan itu. Karena itu tuan tak tahan. Awak ni kena diajar. Itu tu kalau bermusyawarah di rumah agak objektif lah awak. Ndak nak tarikh. Kalau bisa tarikh objektif rancak mana. Tapi kalau tidak mana kok kau nampaan sayang lo sekali awulah pi jangan acok mek. Kau nampaan sayang seteri. Ada cameh seorang jawab tu siapa. Tandona ya pulang anak gua kecik amak no kanaknya cepatlah tu apalah pulang cepet-cepet mandok buka kena barang lebih kuat tu kan dia cok manfaat sayang di rumah dah sehingga apa pulangku bentuk monster pulang gitu menakutkan. Kalau apa kau menyenangkan tentu ayah pulang apa kaja ke pintu kan ayah pulang. Tapi apa kau apa orang siswa kan tak pak kini dah. Kalau apa-apa orang siswa macam itu coba pulang cepatlah. Apa iman dok? Kena mandok kena. Duit perangai banang kailo nampak ragai. Dek takui. Kalau apa-apa nan tua-tua kini tahu tu. Kalau anak muda kini mungkin tak. Biar apa nan gaik-gaik kini merasakan. Kadang perangai apa awak siswa tu tak bawa lo dah awak. Itu sebenarnya perangai apa awak sari itu tak mau loh dia awak karena awak nang kini seharusnya dalam Al-Quran tidak seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dialog ayah dan anak perempuan yang Nabi Syuaib menerima usul dari anak gadisnya. Kita cari lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan anak-anak beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 3 anak laki-laki.
Dari Khadijah ada dua. Ada namanya Qasim, Abdullah. Hanya saja Qasim ko meninggal di umur lebih kurang 2 tahun. Ketik baru. Abdullah pun meninggal di umur 2 tahun. Meninggal di umur 2 tahun. Lebih kurang. Ketik-ketik sadonya. Dan itu memang ujian lo untuk Nabi. Apalagi orang Arab. Kebanggaan orang Arab ko apa? Punya anak laki-laki. Ketika Qasim meninggal, tak tanggung ibu hati beliau. Tak ada anak laki-laki. Arok deh. Alhamdulillah 2 anak laki-laki. Umur 2 tahun meninggal. Layalo Abdullah namanya. Umur 2 tahun lebih kurang meninggal lah. Tambah sedih hati Nabi kan. Apa lain waktu itu orang Quraisy mengecek Muhammad itu abtar. Abtar. Tak punya keturunan. Sebenarnya pedusi anak lelai. Cuman dek laki-laki tak ada dikecan abtar. Abtar ko sebatang kara. Kalau bahasa Dewaknya, kalau orang Minang tak ada punya anak pedusi bah. Punah. Lah punah. Lah punahnya. Begitu tuduhan orang Quraisy ke Nabi. Tambah boleh lah Nabi menangah kecil. Dapat lo waktu itu Ibrahim pilah di Madinah. Umur 16 bulan tinggal. Memang menangis Nabi. Beliau bawa Ibrahim tah umur 16 bulan tah. Menangis beliau. Mantan ke kubur. Anak dua anak laki-laki bila ni. Nanti tinggal apa? Pedusi. Anak Nabi yang perempuan ada namanya yang tertua tu Zainab. Anak yang paling tua. Zainab ko lah sebagai bentuk baalah Nabi jo anak gadis beliau teh nampak di situ. Bentuk perhatian Nabi ke anak gadis dicaliak bantu anak gadis ke Nabi kayahnya. Nabi waktu itu pulang berdakwah. Zainab ku masih ketek. Pulang berdakwah, Nabi ku kadang lempari jo kotoran kotoran unta, dilempari jo batu kadang. Dan pakaian beliau ku lah kumuh. Makona mengajar kalaman tu sia Zainab ku lah. Menangis Zainab ko setiap sebut je Nabi pulang berdakwah. Ainyo lah nama membarasihan pakaian Nabi, melap wajah Nabi. Ahmad itu nak kasih sayang Nabi jo anaknya. Dan nampak lo dari sikap anak gadis beliau ko kayahnya. Membarasihan pakaian ayah, balap muka ayah ko setiap pulang. Nyo tarikh yang menyambut ayahnya Zainab tadi. Dan tak lo terbayang dawak bala sayang dek Nabi kurang no panyayang kawa awak ko selai sayang beliau boleh kanak beliau sendiri. Baralah penyayangnya beliau. Memang tak usahlah anak pembantu beliau yang di rumah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih ketik umur 9 tahun. Aku cik Anas ko menceritakan beliau tinggal jo Nabi berapa tahun? 9 tahun lebih kurang. 9 tahun Pak Ibu. Tinggal jo Nabi. Di rumah Nabi. Aku cik Anas bin Malik ko alun pernah diambo mandangan Nabi mengecek kan boleh. Bako ndak bakar rajuan ko. Bako madi itu bakar rajuan. Dua ko ndak pernah tadang ada sih. Jangan kan lain batanyo tu sah. Bako bakar rajuan madi itu. Bako bakar rajuan. Ndak ada. Atau karajo lain bakar rajuan. Bako alun bakar rajuan. Awak kanggo tawa ala orang kali ngecek mana tu? Nah 9 tahun kau.
Kok ada jadi kerajaan lain? Nabi tidak pernah ngecek ke pembantu beliau, ada jadi kerajaan lain? Tak ada dah. Atau salah kerajaan, kok ada itu? Tak ada dah. Bara kahalusnya tu, kau cerita halus kan? Baralah kehalusnya hati Nabi tu. Tak pernah Nabi ngecek itu dah. Lalu kerajaan lain, kan petang lah bersuruh kau? Tak ada dah. Lalu kerajaan lain. Atau salah kerajaan, kok mereka petang rasanya tak mereka nak bersuruh dah. Tak ada dah. 9 tahun. Jangan kakana riak lain. Cerita jangan karena riak lah. Batanyo model itu saya tak ada Nabi. Ceritakanlah di Anas bin Malik ko pernah disuruh Nabi membeli sesuatu. Nomor 9 tahun baru ketek. Tiba di pasar, menjalang pasar nampak orang sarang main kelereng. Namun apa jauh umur 9 tahun mencari orang mengkelereng bah. Lah satu lah mencaliak. Lah satu mencaliak lama-lama mangah. Ada satu lah main. Di surah Nabi Imam Bali tadi tekanan lah lasik main kelereng di Madinah. Dan lupanya memang anak di surah Nabi itu. Ndak lama sudah tu tentu dicari Nabi kamalahnya di surah. Ndak je balik-balik kau tuan diturui lah dek Nabi. Basobo sadang mangah main kelereng. Kecik Anas bin Malik ko ada yang mengusap-usap kepalaku. Aku kusap kepala. Kalau bahasa awak nanti juang. Tak takana nak surah tadi. Dia lihat rupanya Rasulullah baru takana kecik, baru teringat apa yang beliau perintahkan. Cuman di pangannya Nabi kusap-kusap sekepala. Aco dewa. Suruh anak fai hilang tu nampak sedang main kelereng. Bagi kira tu nak ke pembantu dah, kanak boleh ke pembantu. Balah Nabi kanak beliau, masya Allah. Ke pembantu beliau semua itu lembutnya beliau. Apalagi kanak beliau. Papa ibu-ibu anda hitung-hitung seminggu kalau barakali mari anak. Kalau Anas bin Malik kan 9 tahun dah. Tak ada pernah keceknya. Kini coba tanya kanak wak lah barakali kena hari sehari kau nak jangan seminggu lah. Sehari kau ada tak nak kena hari? Lagi. Agak sekali, agak sehari. Lagi jo kena hari. Koko memang basic hati ko memang ipayahnya buat nanti lah. Apoleh lah cok pembangih sana. Kamarubah, kasuri kalembut tu perlu latihan yang sangat super lo. Kadang lambui wak terkajui lo orang di rumah tu. Kok merubah yang ini enggak jadi. Jorang orang rumah terkajui kok. Sambuah kau tu. Cuman nawa adian suan-suan. Dan Nabi ko memang sangat penyayang kanak. Nampaknya lah bila ketika perang Badar suaminya Zainab ko ada masuk Islam lah. Perang Badar tu suaminya Abul As namanya belum masuk Islam. Dan menjadi tawanan dalam perang Badar. Tertawannya. Tawananku baca rumah lapehnya ditabuhi. Siadi Nabi itu wanaka minantu harus ditebus dan ini masih musyrik alum masih Islam. Maka syarat dibuat oleh Nabi waktu itu siapapun yang akan melepaskan tawanannya harus membayar tebusan. Membayar tebusan kalau dibawa selamat ke Mekah. Maka banyaklah orang menjapui dan membayar tebusan. Dan termasuklah Zainab, dek suami ko nan tatangko
Zainab ko lah Islam. Cuman ba'a nani ko tetap suami aku pelajarannya dawak ko. Bana lah kajai suami waktu. Dan hormat ke suami ko tetap. Suami ibu kan dah orang musyrik kan dah. Abang salah jalihnya orang Islam. Apaknya Islam, amaknya Islam, suami ko Islam lah. Bakok ndak taat wak kainya. Jalihnya orang Islam. Zainab ko suaminya orang kafir. Ditabuhin aja tu. Cuma Nabi menangis waktu itu ketika menerima tebusan dari Zainab. Atau rupanya dalam tebusan itu ada kaluang. Kaluang ko adalah kalungnya Zainab. Kaluang Zainab. Kaluang Zainab ko hadiah dari ibunya Khadijah ketika Zainab ko menikah. Dan kaluang nan di Khadijah ko adalah kaluang pemberian Nabi ke Khadijah ketika menikah dulu loh. Takanalah di Nabi masuk pernikahan jo Khadijah dulu. Ko kaluang bahagia ke Khadijah. Dan Khadijah magihan ke anaknya Zainab. Dijadikan tebusan. Nangis Nabi ini waktu itu. Kecil Nabi. Jangan dari Zainab jangan terima oleh. Tapi kalau kalapihnya buat syarat. Kalau suaminya kau balik ke Makkah, tolong antan Zainab ke Madinah. Itu syarat. Antan anak ambo. Karena Nabi tidak ingin lo anak beliau tinggal di Makkah. Maka diterima dengan syarat dilapihan Zainab ko ke Madinah, hijrah. Ketika Zainab akan pergi, diutus oleh Nabi 2 orang untuk menjemput Zainab ko. Ketika nyampai, nampak di orang Quraisy ko namanya kurang kalah dalam perang Badar. Tentu mencari anak Nabi pai ko bakabaan cari anak Nabi sakit hatinya. Nampak masalah sawananya je sia. Jo ayahnya, cuma mencari anaknya. Orang wak kamu itu biasa. Ndak beda dakwah orang Quraisy deh. Wak masalah je pak nak mencari anaknya. Ada sakit jati tu anaknya lah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mencari anak Nabi kapai ke Madinah, dilemparlah dari orang Quraisy dengan tombak. Jo tombak. Luko pindah tapik dah. Luko, kalau tidak salah di leher beliau. Terjatuh, jatuh Zainab ko pas lo di batu kareh. Waktu itu Zainab sedang hamil muda, keguguran. Terjatuh di situ langsung keguguran di situ. Dan dia sakit, dalam keadaan sakit. Dan kece Abu Sufyan waktu itu, janganlah dibawa dalam keadaan modeko, siang-siang ko je. Kalau kau dibawa jo, bawa tengah malam, tidak nampak di orang. Akhirnya tengah malam bawa. Basobok jo Nabi, menangis Nabi yang cakap. Anak sakit, sedang hamil keguguran. Dan sakit Zainab ko taruh pak. Sajak itu tu jarang siap ile. Acok sakit salah. Sampai bila? Sampai tahun ke-9 Hijriah. Zainab ko meninggal di tahun ke-9. 2 tahun Nabi kan meninggal. Berarti masih hidup Nabi. Bara umur Zainab 31 tahun. Kalau muda umur 31 anak gadis Nabi meninggal. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian ada Ruqayyah anak gadis Nabi. Ruqayyah ko dalam perang Badar jo. Sakit ke perang Badar tu sehingga Utsman bin Affan tak pai memang dalam perang Badar dek. Nabi menyuruh di rumah selah jago Ruqayyah. Karena Ruqayyah ko sakit. Dan ketika Nabi pulang dari Badar, basobok jo rombongan orang dari Baqi' pulang mengubuan. Nabi bertanya, pulang mengubuan sia kalian? Kecek Nabi. Pulang menguburkan Ruqayyah anak engkau ya Rasulullah. Pulang mengubuan. Baru umur Ruqayyah waktu itu 22 tahun. Muda-muda anak Nabi. Kemudian ada siapa umur
Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ko bila meninggalnya anak Nabi ko ketika pulang dari Tabuk, perang Tabuk. Perang Tabuk ko kan perang yang terkenal dengan masuk susah waktu itu. Sadang hidup susah apa itu. Untuk makan sewaktu itu payah. Pulang Nabi dari Tabuk tu, tidak lama sudah tu meninggal Ummu Kalsum. Umur berapa? 25 tahun. Kemudian Fatimah tu yang paling ketek. Fatimah ko kata ulama anak paling beliau sayang, si bungsu. Tandunya beliau tidak ada penyebut ambo paling sayang ke Fatimah, tidak ada dah. Cuman dari sikap beliau, kalau beliau ke pai-pai, itu yang lain beliau datangi loh, istri-istri beliau ke pai pamit pai. Terakhir beliau tamui siapa? Fatimah. Itu terakhir. Kalaulah ke rumah Fatimah berarti tidak ada ke kamar langsung pai. Kalau pulang pertama kasih ke rumah Fatimah lah. Siapa yang beliau celik pertama? Fatimah. Kalau ke pai ke Fatimah terakhir, kalau ke pulang Fatimah yang pertama. Tapi alhamdulillah kalau untuk ibu-ibu untuk sayang apa kau jangan ragu lah. Pai je pulang itu je rumah baru. Itu yang paling disayang, ternyata tidak ada yang lain dah. Necik tu rumahnya. Kalau anak guys, kalau anak banyak di situ ibu-ibu mencari apa kau nanti. Apa kau kalau kapai kasihan terakhir pitaruahkan anaknya. Kalau kau pulang kasihan pertama tiba dulu. Karena nama di situ baru tahu nak sayang tak. Tapi kalau pai je pulang tak ada ke rumah anak ke dah berarti tak ada nak sayang cik pun tu dah. Asal kau pai kau pulang sama saja. Bahkan tak tahu anak di mana pak. Entahlah Jakarta. Ke Jakarta lah tak kaji sana kan. Tu tak bakal lakukan apa namanya. Pai-pai nak bagi tahu yang sana. Kalau Nabi para Jawa kan Nabi. Kalau pai-pai jangan ke istri karena saya bagi tahu beliau. Kau pai kau pulang tahu anak. Dan bila Fatimah kau meninggal Bapak Ibu sakit waktu itu. Awalnya sakit. Ketika Nabi masih hidup, Nabi datang ke rumah Fatimah dalam hadis riwayat Tirmizi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi berdua je Imran bin Husain ke rumah Fatimah. Diucapkan salam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lunak bana suara dalam rumah. Maka kecil Nabi tidak langsung masuk dah. Kuadab walaupun apanya, tidak langsung masuk dah. Boleh masuk kecil Nabi. Tunggu wahai ayah, dengan siapa engkau kecil Fatimah? Ambo berdua je Imran bin Husain. Kecil Fatimah, ambo tidak ada punya kain untuk menutup kepala je. Bayangkanlah saking susahnya hidup waktu itu. Mungkin kainnya lain, mungkinlah cabiak lah lusuh semacam. Tak ada punya kain panutik kepala je. Maka Nabi punya ridak waktu itu. Ridak. Kain selempang siapa. Bila buang ke dalam. Maka setelah Fatimah ko menutup memakai hijab, baru Nabi masuk. Fatimah dek sakit waktu itu. Katagaknya untuk tetapnya katagak di ayahku tiba aja. Begitu hormatnya ke ayahnya, tagaknya. Sedangkan tagak ko susah dinya. Mencari anaknya ko tagak, Nabi ko dikajanya. Memang telah kajatuh Fatimah dan dipacik di Nabi. Bapa lu adalah Nabi, Masya Allah. Je Fatimah waktu itu. Itu yang terakhir. Pelukan Nabi jo Fatimah. Bapa lu apa Joanna. Menangis Nabi di situ. Fatimah sakit. Ibu tidak boleh. Dan sana tidak boleh. Kan saudara Fatimah meninggal. Tinggal Fatimah surang. Bapa lu ala pak jo anak gati. Menangis berdua-dua. Amak tidak boleh dan sana tidak boleh. Sakit lo waktu itu. Tidak lama sudah tu Nabi meninggal.
Kemudian 6 bulan kemudian barulah Fatimah meninggal. 6 bulan jaraknya setelah Nabi. Memang setelah Nabi meninggal Fatimah ndak hasilnya lah tambah cok sakitnya. Boleh ayah ndak ada lah biasa awak kalau ndak ada ayah ada mak kena baanan. Kini jo ayah ndak ada mak lah lamo indak apa nan penyayang pun ndak ada lah. Cok sakit sah. 6 bulan jaraknya meninggal Fatimah. Aku yang kira-kira Pak Ibu Mbak membangun rasa sayang kah di rumah. Aku nama sayang, rasa kasih sayang di rumah. Kadang suasana rumah aku angin, apa-apa aku kadang malih pulang ke rumah. Atau ibu-ibu mencari apa aku tiba lah malih. Dek, suasana angin, tidak ada suasana saling merindukan. Bayanglah tadi apa Joana bapak lu menangi, kan suasana jarang di rumah itu. Sedangkan anakku lah nikah. Yuk kasih sayang sebenarnya. Aikona maha Bapak Ibu. Rasa berkasih sayang kah. Aku banyak jo jiwa, jo tazkiyatun nafs. Wa barasianati wa'lu. Dari segala sifat-sifat yang membuat tambah jauh dari kasih sayang. Dan hadis Nabi dalam hadis Muslim, hadis sahih. Wa man yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa yang tidak punya sifat lemah lembut, nya akan terhalang dari kebaikan-kebaikan. Kalau anda tidak punya sifat lemah lembut di rumah tu, karih-karih di rumah tu, orang rumah karih, laki karih, anak karih, maka terhalang dari kebaikan-kebaikan. Tidak ada kebaikan-kebaikan anda pilih. Tapi selagi di rumah tu ada kelemah lembutan, ada keramah tamahan, maka kebaikan-kebaikan akan muncul di rumah tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu kira-kira bagaimana dialog seorang ayah dengan anak perempuannya. InsyaAllah mungkin itu, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tapi itu kurang, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.